kondisi. Kadang mungkin istri kalau ngomong langsung itu nggak enak, ya sudah dia mungkin bisa lakukan, suami masih senang dengar kajian gitu ya, dia nyetel kajian pas di samping suami gitu, suami dengar, oh kayak begini nggak boleh ya. Itu strategi namanya, nasihat butuh strategi. Sama seperti suami nasihati istri juga gitu. Kalau memang dia itu kurang ilmu, dia bisa berbekal cara yang lain. Seperti dia perdengarkan kajian ya, dia bicaranya santai, bicaranya empat mata, atau dia bawa ke mana dulu kasih hiburan ya, refreshing dulu supaya segar pikirannya, nggak banyak pikiran. Mungkin juga istri memang kurang hiburan di situ. Karena tiap hari memikirkan 2 anak, 3 anak, 4 anak. Berat. Jadi kalau ada problem, solusi yang pertama nasihat dulu Bapak Ibu-Ibu. Jamaah. Yang kedua, ya, yang dilakukan adalah jika langkah pertama ini tidak berhasil, ingat ya, jika langkah pertama tidak berhasil. Kalau langkah pertama sudah berhasil berarti nggak usah langkah kedua. Itu kan makanya dikatakan tadi ya, dalam lanjutan ayat, fa in ata'anakum falatabghu alaihinna sabila. Jika istri itu telah menaati kalian, maka nggak usah cari-cari kesalahan mereka lagi. Sudah, dia sudah dengar nasihat ini, dia mau ingin berubah, ya sudah. Cukup dengan nasihat, nggak usah langkah yang kedua. Langkah kedua ini jika langkah pertama tidak berhasil, maka langkah kedua adalah dilakukan jika langkah pertama tidak berhasil, yaitu hajar. Wahjuruhunna fil madaji. Dengan hajar. Fil madaji, di ranjang. Misalnya nih bentuknya memboikot istri. Jadi istilahnya ingat ya, hajar. Memboikot istri dengan tidak tidur bersamanya. Atau tidak menggaulinya. Ya, tidak menggaulinya. Ini ingat, ini masih diranjang nih. Sampai istri itu sadar akan kesalahannya. Mungkin di situ dia diamkan, suami diamkan saja. Tidur bareng tapi diamkan, saling cuek. Tapi anak-anak di kamar yang lain nggak tahu kalau bapaknya ini lagi menasihati istrinya dengan cara menghajar. Di luar kamar biasa gitu, tapi dalam kamar beda. Ya memang berat, tapi seperti itu Islam ajarkan. Ya, ingat itu langkah kedua. Berarti kalau langkah kedua ini istri ketika diboikot seperti ini tidak berhasil lagi. Nah, baru langkah ketiga. Namun kalau sudah berhasil, ini tanpa suami mencubit istri, memukul, mendiamkan. Dan itu biasanya cara halus itu sudah mengingatkan di situ, sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau sudah berhasil, sudah jangan langkah ketiga ditempuh. Nah, kalau belum berhasil maka beralih ke langkah ketiga. Wadribuhun. Apa? Pukullah ketika tidak berhasil langkah kedua. Namun ingat ya, sifat pukulan itu, pukulan yang satu tidak membekas, tidak mengenai wajah, kemudian pukulannya mendidik. Saya ulang ya. Sifat memukul di sini adalah pukulannya tidak membekas, pukulannya itu tidak mengenai wajah, dan pukulannya itu mendidik. Ya, ingat. Jadi emang memukul sini bukan seperti suami yang melakukan KDRT, bukan. Ya. Namun kalau memukul yang dimaksud di sini ada aturan yang diberikan dalam syariat kita gitu. Ya, tadi ya, coba perhatikan ya, bentuknya tadi ya, memukul. Bisa jadi di sini bukan istilah memukul, kita malah suami itu yang lakukan, dia cubit istrinya gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu kan tidak membekas, tidak mengenai wajah, dia cuma di lengannya dia cubit istrinya.
Dan itu dalam rangka mendidik. Benar-benar mendidik. Beda kalau suami sudah main mukul. Main tampar gitu. Emosi yang didahulukan, setelah itu kadang suami malah menyesal, minta maaf. Padahal tadi dia sebenarnya tidak kuat untuk nahan emosinya di sini. Memang butuh kesabaran, iya. Tapi kalau langkah ketiga yang ditempuh, ya langkah ketiga yang ditempuh tetap harus pakai aturan. Nah, memang tentang masalah nusyus ini, ya, para ulama punya bahasan rinci. Saya coba rincikan sedikit tentang masalah nusyus nih. Ya. Sebenarnya ini problem-problem untuk manage dulu masalah. Nanti kita cari solusi. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Solusinya apa sih? Ya, biar tidak sampai terjadi nusyus, biar suami juga memperhatikan istri. Ada solusi-solusinya yang lain. Namun ini ketika sudah ada problem. Nah, ini sebagai mukaddimah ya, sebagai mukaddimah pertemuan kita tentang masalah fikih keluarga nih. Nah, apa itu nusyus? Tadi nusyus sudah kita tahu membangkang ya, namun secara bahasa nusyus itu berarti tempat yang tinggi, menonjol. Ini kaitannya dengan istilah yang tadi kita bahas. Kenapa istri disebut nusyus tadi? Karena dia menonjol, beda dari biasanya. Biasanya dia taat, kali ini tidak taat pada suami. Ibnu Katsir katakan nusyus adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Ulama Hanafiyah mengatakan nusyus itu adalah wanita keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang benar. Minggat gitu saja. Ya, tanpa ada alasan yang benar. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat nusyus adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Berarti tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, gitu ringkasnya. Nah, kalimat-kalimat tadi ini yang dinukil dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Ensiklopedia Fikih. Ringkasnya, nusyus adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ya. Maka nanti penting kiranya kita pelajari lebih jauh lagi mana saja yang jadi kewajiban suami, mana saja yang jadi kewajiban istri. Nah, hukum nusyus, ya, hukum nusyus wanita pada suami itu haram, nggak boleh dilakukan. Kenapa dihukumnya haram? Karena suami buktinya bisa memberikan hukuman seperti yang tadi kita sebut ya. Namun seperti tadi disebutkan ya, nusyus itu diselesaikan dengan 3 tahapan. Yang pertama tadi memberi nasihat. Kalau nasihat sudah ya sudah. Kemudian melakukan hajar. Kalau nasihat tidak mempan melakukan hajar. Nanti saya jelaskan ada bentuk hajar yang lain. Ada di situ satu, tidak berhubungan intim. Terutama pada saat istri butuh. Nah ini bentuk hajar yang pertama. Yang kedua, tidak mengajak berbicara, tetapi masih tetap berhubungan intim. Bentuk hajar kedua. Kalau ini saya nggak tahu ini bagaimana caranya. Terus yang ketiga, ada juga yang katakan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika dirancang. Yang keempat, pisah ranjang. Tadi ada beberapa cara tadi yang kami sebut, ini disebutkan dalam Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi. Cara mana yang dipilih? Ini kata para ulama, cara yang dipilih, pilih mana cara yang lebih bermanfaat bagi istri ketika menghajar, ketika memboikot tadi.
Tapi tentang hajar ini, saya masih didalami lagi tentang hajar, ya jamaah sekalian. Tentang hajar ini tidak boleh seorang suami memboikot istri melainkan di rumahnya saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah al-Qushairi, wala tadribil wajha wala tuqabbi wala tahjur illa fil bait. Janganlah memukul wajah, janganlah jelek-jelekan istri, dan janganlah menghajar, mendiamkan kecuali dalam rumah saja. Gini, kenapa alasannya hanya dilakukan di dalam rumah? Kata para ulama, karena jika seorang suami melakukan hajar di hadapan orang lain, maka si wanita akan malu dan terhinakan. Kalau dia bertambah malu seperti itu, istri malah bertambah nusyusnya. Ya. Istri itu malah bertambah nusyusnya. Namun jika melakukan hajar untuk istri di luar rumah itu terdapat maslahat, maka silakan. Kalau ada maslahat ya. Karena Nabi SAW itu pernah melakukan hajar terhadap istri-istri beliau di luar rumah selama sebulan. Dan juga perlu diperhatikan bahwa hajar di sini jangan ditampakkan di hadapan anak-anak. Ini aturan hajar lagi ya. Jangan ditampakkan di hadapan anak-anak. Karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Bisa jadi mereka akan ikut jelek. Ya. Mungkin dia kalau lihat bapaknya mukul ibunya, trauma luar biasa itu. Mentalnya jadi jatuh, apalagi dia nanti di sekolah sekarang sudah zamannya anak-anak itu dibully. Kalau dia tahu, teman-temannya tahu bapak ibunya itu broken home, ya wah jadi bahan bulian. Berat. Nah, berapa lama masa menghajar tadi, mendiamkan tadi? Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hajar itu maksimal 4 bulan. Namun jumhur itu berpendapat, kebanyakan ulama berpendapat ya bahwasanya masa hajar itu adalah sampai waktu istri kembali taat. Karena dalam ayat tadi kan cuma dikatakan wahjuruhunna fil madhaji. Ini mutlak ya. Kalimatnya tidak dibatasi waktu. Boikot istri-istri tadi diranjang. Menunjukkan tidak dibatasi. Namun jumhur itu menganggap jika hajar dilakukan adalah dengan tidak berbicara pada istri, ingat maksimalnya 3 hari. Meskipun istri masih terus-terusan nusyus karena suami bisa melakukan hajar yang lain. Dia tetap bicara, tapi mungkin cuma menanggapi saja. Kenapa kok untuk berbicara ini dibatasi 3 hari? Ya karena hadis yang kita juga tahu bersama, wala yahilu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim melakukan hajar, mendiamkan lebih dari 3 hari. Ya. Nah, jika hajar tidak bisa lagi, sudah melakukan hajar sudah sesuai aturan-aturan tadi, maka yang tadi kita sebut memukul. Nah, di sini saya sebutkan lebih lengkapnya lagi adab-adab dalam memukul istri ya. 1, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Karena dalam hadis disebutkan fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Jika mereka melakukan demikian, pukulan mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Ini pendapat dalam mazhab Hambali. Karena ada hadis yang katakan janganlah mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam had dari aturan Allah. Kemudian yang ketiga,
tidak boleh memukul istri di wajah. Wala tadribil wajha. Kata Aisyah juga, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun wala imra'atan lahu qattun wala daraba biyadihi syai'an qattun illa ayyujahida fi sabilillah. Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pembantu, begitu pula memukul istri. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah. Jadi lihat, Nabi tidak memukul istri. Nah, terus yang keempat aturnya lagi, yakin bahwa dengan memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusus lagi. Istri tidak lagi berbuat nusus. Terus yang kelima, jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh sampai memukulnya lagi. Jadi itu tadi cara memanage ya masalah rumah tangga. Ya, cara memanage rumah tangga. Artinya di sini ya memang ya kita mesti cari solusi. Tidak hanya kita ungkirkan pokoknya ya istri salah, saya pukul gitu. Enggak. Ingat ya, kedepankan solusi. Jangan kedepankan emosi. Ya tahu memang agak marah, memang emosi nggak bisa ditahan. Namun kita kan dituntut untuk sabar. Sabar itu kan al-habsu, menahan diri. Nahan lisannya, nahan anggota badan, tangannya, nahan hatinya. Nah, itu namanya sabar. Kalau seorang suami tidak bisa manage ini dengan baik, dia berarti sudah lepas kontrolnya untuk sabar. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahala sabar sendiri tak terhingga. Nah, ini sebagai mukaddimah ya. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan kaji untuk solusi yang lebih mendasar. Tadi kesimpulannya yang bisa kita lihat ya, sebelumnya nanti silakan bisa bertanya lewat chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Ya. Kemudian bagi yang mendengar lewat Zoom nanti bisa ini ya, mohon maaf nanti tidak tampakkan wajah saja lebih aman karena ini nanti masuk ke YouTube ya. Jadi cukup lewat chat saja untuk bertanya, terutama untuk yang wanita tidak menampakkan videonya saja lebih aman. Baik, kesimpulan kita. Ya, sebelum kita masuk tanya jawab setelah ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena dua alasan tadi ya. Dia dilebihkan, kemudian kedua dia yang cari nafkah. Berarti kita simpulkan juga tugas suami cari nafkah. Punya tanggung jawab untuk itu. Dan biasanya kalau jadi pemimpin ini gagal, kemudian nafkah juga gagal, nah problem ada. Kita kan lagi bahas gimana kita manage masalah kan. Kalau ini jalani dengan baik maka masalah itu akan minimal. Nah kemudian istri yang baik bagaimana agar masalah itu tidak ada dalam rumah tangga. Tadi ya disebutkan sifatnya ya solehat. Soleha berarti kemudian qanitat, taat. Taatnya bagaimana? Taat kepada Allah. Terus taat kepada suami. Kemudian hafizatul lil ghaibi. Menjaga diri ketika suami tidak ada. Nah, jika ini sudah diperhatikan ya, kita sebenarnya tidak perlu bahas masalah karena sudah diperhatikan. Namun kadang kan dilanggar, kadang kan istri tidak mau taat, suami juga tidak jadi pemimpin yang baik. Apalagi kalau jauh dari agama, cuma mengandalkan cinta saja. Problem ada, masalah ada. Nah, ketika ada masalah, baru syariat itu kasih jalan tadi ya. Ketika suami itu mendapati istrinya dalam keadaan nusyus, apa yang dia mesti lakukan? Nah, tadi nasihati fa'izuhun, kemudian wajurhunna fil mawdaji, menghajar.
kemudian wadribuhun, ya, kalau tidak bisa lagi baru memukul. Nah, baru endingnya dikatakan dalam ayat, ya, endingnya, ya, disebutkan endingnya tadi, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika mereka para istri telah mentaati kalian, maka jangan cari-cari kesalahannya lagi. Innallaha kana aliyan kabira. Ingat, Allah yang membuat syariat itu maha tinggi, lagi maha besar. Kalau kita mau menaati Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, ingat ya, Allah maha tinggi menunjukkan Allah itu maha tinggi secara mutlak, secara zatnya, kedudukan dan kekuasaan. Allah itu maha besar, berarti tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Allah maha besar dari sisi zat dan sifatnya. Berarti kalau kita mau mentaati Allah, kesombongan-kesombongan tadi itu akan tunduk karena hanya Allah itu yang maha tinggi dan maha besar. Maka tunduk pada aturan Allah, insya Allah problem-problem itu akan mudah untuk diatasi. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada Humairah ya untuk membuka tanya jawab. Monggo. Silakan dari Jamaah Humairah bisa ini buka tanya jawab. Oh iya, ya, taib. Nanti kami langsung baca untuk pertanyaan lewat Zoom ya. Nanti pertanyaan yang ada bisa tuliskan di komentar Zoom ya, silakan. Saya baca. Ini. Ana memiliki seorang kakak laki-laki yang kurang lebih setahun ini menikahi seorang akhwat yang alhamdulillah sudah sama-sama mengenal sunnah. Namun yang ana sedihkan, tampaknya pernikahan mereka kurang harmonis. Hampir tiap hari mereka pisah ranjang. Jadi ini ada problem ya, ini sampai pisah ranjang. Terus Ana dan ortu tahu kondisi tersebut karena kakak Ana masih tinggal satu atap dengan rumah ortu dan anak. Kakak Ana pernah curhat ke Ana yang intinya menyesal menikahi istrinya karena postur badannya yang maaf gendut. Ana juga sering disalahkan kenapa Ana dulu menjodohkan dengan perempuan tersebut. Selain masalah fisik, terkadang tampak akhlak kakak ipar, ya, akhlak kakak ipar anak ke kakak anak itu kurang manis atau kaku, tidak responsif dan cenderung galak. Sampai-sampai kakak anak pernah curhat pada anak dan ortu jika ingin poligami. Mau nasihatnya Ustadz, apa yang perlu anak lakukan selaku adik perempuannya? Ya, ini intinya ini sudah terjadi, problem memang, dan ini perlu diselesaikan baik-baik dengan kepala dingin gitu. Nah, coba manage-nya dengan cara kumpulkan masalah-masalah yang ada. Ya. Saran saya sih setiap kali ada yang kasih problem, ya, ada yang punya problem, ada yang ajukan pertanyaan, ada yang kasih soal kepada kami. Ya, selalu kaidah saya lebih dahulukan islah. Ya, pokoknya ada perbaikan dulu. Sebisa mungkin ada perbaikan, tidak langsung ya, tidak langsung untuk ya cerai. Ya, maka masalah ini kita uraikan dulu satu persatu. Apa masalahnya? Oh, tadi istri misalnya penampilan fisik. Ya. Nah, coba lihat ya, ini ya taruhlah suami nganggap ini sisi kekurangan. Namun kan sudah terjadi gitu ya. Ketika awal-awal juga saya yakin pasti dia senang dengan istrinya, tetapi mungkin belakangan dia punya problem-problem masalah yang lainnya, akhirnya yang ini dia ungkit lagi gitu. Nah, terus tadi kaku, tidak responsif, ya galak. Nah, ini memang jadi problem nih. Ini sebenarnya bisa teratasi kalau
ya istri dididik dengan baik dalam hal agama ya. Maka kekurangan tadi akan tertutupi dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Ya. Karena setiap orang pasti ada sisi kekurangan. Maka nanti kalau kita bahas tentang masalah suami, suami itu memandang istri itu tidak melihat kesempurnaannya, bukan. Namun dia lihat, oh ini kalau ada kekurangan, ya sudah banyak dia maklumi, dia terima gitu. Kalau bisa di-manage seperti ini lebih bagus. Terus kalau solusinya adalah ingin poligami, yang masalah tadi saja problem bagi suami, istri apalagi galak seperti itu. Saya yakin kalau dia pilih solusi poligami, istri nanti mungkin ada dua pilihannya. Marah besar, tetap mau dengan suami tapi dia itu marah besar, atau langsung ujung-ujungnya, sudahlah saya cerai. Jadi mungkin nyatakan seperti itu. Jadi mungkin adik perempuan berikan solusi yang bisa menenteramkan gitu ya. Awalnya seperti dulu, kecuali kalau tidak bisa disatukan. Islam memang kenal ada talak, iya. Ini ketika tidak ada solusi yang tadi kita sebutkan. Sudah nasihat, hajar, kemudian memukul. Ini tidak bisa lagi selesai. Yang disebutkan dalam An-Nisa 34 ini nggak mempan lagi. Nah, baru syariat talak ini ada. Baru talak itu dijatuhkan. Jadi sebagai adik perempuan saya sarankan tetap menimbang-nimbang untuk memberi solusi, tetap bersama dulu. Cari solusi-solusi yang ada itu lebih masalah. Apalagi kalau punya anak ya. Kalau punya anak, jadi timbang-timbang lagi. Cari solusi untuk diperbaiki. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Bagaimana bila suami sering emosi dan kadang merendahkan walaupun tidak melakukan tindakan fisik? Bagaimana pula kalau suami tidak terlalu suka kalau istri menengok orang tua? Ini ada dua hal ya di sini ya. Bila suami sering emosi dan kadang merendahkan walaupun tidak melakukan tindakan fisik. Ini dari sisi suami yang harus pintar mengendalikan diri berarti. Ya, kadang emosi itu ada, namun ya kalau dengan keilmuan ini masih bisa ditahan. Kalau sampai merendahkan nggak boleh. Karena tadi Nabi SAW itu katakan wala tuqabbih. Jangan jelek-jelekan. Kalau dia memang emosi dia bisa kendalikan dengan ini dia luruskan kesalahan saja. Misalnya ini ya. Dia lihat istri ketika keluar jemur pakaian itu lagi tempat terbuka terus kurang sempurna dalam menutup aurat gitu. Kok pakai baju kayak gitu? Suami nggak senang. Ya dia tahan diri dulu, tahan diri. Ini salah, istri salah gitu. Nah, nggak usah rendah-rendahkan. Ya, apalagi kasih tindakan fisik enggak. Tapi dia panggil istri baik-baik, nasihati baik-baik. Ya, mungkin akan lebih diterima. Nah, ini yang perlu ada pengontrolan diri seperti itu. Nah, bagaimana pula kalau suami tidak terlalu suka kalau istri menengok orang tua? Nah, ini yang perlu ditimbang adalah dari sisi suami. Suami itu harusnya memberikan kesempatan pada istri. Istrinya dia sudah tarik dari orang tuanya dulu, dia bawa ke tempat dia urus istri ini. Tapi kan istri tetap masih punya ikatan dengan orang tuanya dulu, walaupun sekarang masalah tanggung jawab ini pada suaminya saat ini. Nah, bagaimana tadi kalau suami kok jadi nggak suka? Nah, istri coba cari tahu ini suami itu nggak suka di mana ya? Nah, bisa diselesaikan dulu. Kadang mungkin di sana itu nggak betah ya karena memang keluarga dia belum akrab atau masih nganggap keluarga lain gitu ya. Atau mungkin masalah dengan ipar yang lainnya gitu. Nah, cari problemnya selesaikan. Nah, kalau dari sisi suami harusnya bisa memberikan kesempatan pada istri untuk tetap pergi pada orang tuanya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau seorang istri merasa benar? Ini lanjutannya mana ini?
Enggak terlihat lanjutannya sebentar. Kalau istri merasa benar, ini tolong dirinciin dalam masalah apa ya, ini enggak ada lanjutannya. Terus jika istri yang tidak bekerja sehingga nafkah sepenuhnya diberi suami dan untuk memanage uang bulanannya, jika dalam sebulannya ada kelebihan, jika istri bersedekah atau berinfak memberi ortunya, apa harus izin suami? Iya. Kecuali gini ya, harusnya si suami itu bukan hanya memikirkan sandang pangan papan, tapi memang ada istilahnya uang jajan lah untuk istri gitu. Sekian nanti dia pakai. Nah, kalau memang uang ada uang seperti ini yang dikasih, ya dia kasih untuk orang tuanya lagi nggak masalah. Karena suami sudah kasih penuh, mau pakai untuk apa terserah gitu. Nah, itu saran saya lebih baik. Apakah pahalanya dari infak istri ini suami juga dapat? Tadi saran saya tetap dengan izin suami dulu. Kalau dengan izin suami akan dapat pahala. Ustadz tanya, jika istri lebih berperan alias unggul tanda kutip seperti jadi kepala rumah tangga. Nah, tadi menyelisih ayat An-Nisa 34 ya. Yaitu dalam rumah tangga, dalam mengurus rumah dan anak semua tanpa seizin suami. Ya kalau memang urusan dalam rumah ya istri yang ngurus ya, istri ngurus anak-anak dan seterusnya ya. Dan apakah itu juga termasuk berani ke suami padahal si istri tidak bermaksud unggul? Nah, bukan, ini mungkin dalam hal mengurus anak-anak gitu ya. Kadang seorang suami memang memberikan kebebasan gitu ya. Silakan, pokoknya urusan kamu sekarang masa pandemi ya, anak sekolah urusan kamu pokoknya. Ini malah lebih baik. Ya, tidak kadang gini, kalau saya sendiri prinsipnya kalau dalam masa-masa pandemi kayak begini, kan istri begitu repot mengurus anak-anak ya. Kalau lagi emosi dengan anak misalnya, karena anak misalnya sulit paham ketika diajarkan, ya biarin aja dulu. Ya, biarkan aja dulu. Kalau memang caranya salah nanti masalah belakangan gitu. Mungkin dia ajarkan dulu, biarkan, beri istri kebebasan dalam hal ini. Ya, ini bukan berarti istri unggul ya, bukan ya. Ini dalam masalah mengatur kapan istri butuh diingatkan ya. Kalau ada salah saja. Ya, biasanya di sini suami berikan kebebasan untuk itu. Itu bukan berarti istri lebih unggul atau mengungguli suami yang jadi arijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak dilakukan gitu, bukan. Anda pernah dengar dari kisah rumah tangga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha, yang di mana ketika ada konflik Ali meninggalkan sejenak istrinya dalam rangka menenangkan diri. Ia menenangkan diri. Dia bukan lagi boykot, mungkin dia cuma cari pikiran saja, itu bukan berarti dia tinggalkan gitu saja, enggak. Bawa ke sisi positifnya kalau ada cerita sahabat seperti itu ya. Ini ada masalah lagi nih. Ustadz izin bertanya. Maaf, Anda ingin bertanya terkait masalah kakak atau ikhwan. Ya. Kakak anak ya, dia ikhwan ya. Jadi gini Ustaz, Anda punya kakak ipar, akhwat, yang sejak awal nikah hingga saat ini selalu stay di Bandung dan pulang ke Jakarta. Hanya 3 bulan sekali, itu pun di rumah tidak sampai sebulan. Sudah minta pulang lagi ke Bandung. Ana suka merasa kasihan Ustadz sama kakak Ana. Selalu ditinggal sendiri di rumahnya. Ana seringkali meminta kakak ipar Ana untuk temenin kakak Ana di rumah. Namun selalu saja banyak alasannya. Terus Ana juga minta ke kakak Ana untuk bawa istrinya ke rumah. Tapi kakak Ana selalu bilang, dia atau istrinya aja ndak mau pulang. Terus Ana sekarang jadi bingung Ustadz. Karena yang Ana tahu, kalau kita melihat hal yang mudorotnya wajib menasihati. Terus Ana yang jadi takut salah Ustadz. Ya, jadi seperti yang saya sebut ya, ada problem juga yang sama seperti ini. Intinya kalau ada masalah kayak gini, kalau kita ini orang lain bukan yang lagi konflik ya, maka kita tugasnya adalah bagaimana merampungkan masalah, cari solusi. Jangan jadikan tambah masalah gitu. Ya malah kita jadi adik, kemudian tampannya sudahlah cerai aja kamu dengan dia gitu. Jangan. Ada solusi yang bisa diselesaikan. Mungkin dekati iparnya ya, atau mungkin ada kasih saran-saran untuk kakak, mungkin ada sesuatu yang tidak enak di sisi kakaknya laki-laki. Nah, nanti kakaknya perbaiki, ada yang kurang dari sisi istrinya nanti juga perbaiki. Kalau mungkin lebih dekat pada kakak ya bilang kakak cari solusi. Pokoknya jangan sampai pisah. Jadi tugas orang yang menyelesaikan masalah kayak gitu.
Ustaz, Ana dengan istri berjauhan karena anak kerja di luar kota sepekan sekali. Ana ingin mengajak mereka untuk tinggal sama Ana. Namun Ana punya mertua laki-laki yang tinggal sendiri. Mertua minta istri agar tak menjaganya. Apa yang Ana harus lakukan, Ustadz? Saya juga lelah fisik dan biaya harus sepekan sekali pulang. Istri adalah anak tunggal dan mertua tidak mau menikah lagi dan tidak mau untuk ikut dengan Ana. Tetap di sini keputusannya pada suami. Namun kalau mau kompromi bagus ya mungkin suami yang pindah kerja ke tempat istri gitu ya. Yang lebih dekat dengan istri. Mungkin solusinya seperti itu. Namun asalnya sih kalau mentok ya sementara istri ikut suami dulu. Nanti yang mengunjungi keluarganya ya mungkin sebulan sekali, ada waktu tertentu gitu. Ya, bisa kompromikan seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi yang lain yang mungkin selain dari yang solusi yang saya berikan. Ada pasangan suami istri yang baru menikah 3 bulan. Kemudian mereka berpisah. Berpisah sebentar. Kemudian mereka berpisah sebentar, suami WNA Muslim, warga negara asing ya. Dan pulang ke negaranya. Istri tetap di Indonesia. Kemudian tidak lama suaminya sakit dan koma sudah setahun ini. Bagaimana hukumnya? Apa boleh apabila istrinya meminta berpisah karena suaminya saat ini kondisi koma sudah 1 tahun. Sedang istri harus bolak-balik apply visa kalau mau ke negara suami. Agak problem ya. Sementara tahan dulu. Ya, kalau punya kemampuan saja pergi ke sana. Apalagi masa pandemi ini kan sulit ya. Kalau punya kemampuan pergi ke sana saja baru lihat suami. Saran saya tidak cerai dulu, tidak minta atau gugat cerai dulu. Wallahu a'lam. Ustadz, ketika adik-adik suami sering ikut mencampuri urusan rumah tangga. Misalnya menyebarkan fitnah-fitnah di antara mereka tentang hubungan kakaknya dengan istrinya sehingga menjadi perbincangan. Sikap istri sebaiknya bagaimana? Kadang kalau dapat fitnah kayak gini ada dua cara ya, defense atau ya offense. Ya, bisa defensif artinya bertahan. Ya, bertahan berarti ya tidak peduli pada isu itu, atau ofensif. Ofensif ini ya jelaskan. Ini fitnah ini nggak benar. Ya, mungkin dia bicara satu-satu dengan yang nyebar fitnah tadi ya. Namun saran saya coba awal dulu, bertahan dulu. Ya biar mereka ini tunjukkan tingkah laku yang baik, ya, dia jadi istri yang baik untuk suaminya gitu. Tunjukkan dulu seperti itu. Mudah-mudahan dengan ini nanti bisa merubah sikap mereka yang terus memfitnah tadi. Ustadz, gimana menghadapi suami yang hitungan baik materi maupun tenaga? Suami beri nafkah sekadarnya sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri membantu dengan bekerja yang mana uang hasil istri dipakai untuk menambah kebutuhan keluarga. Istri selalu terbuka dengan hasilnya, dia dapat ke suami. Tapi yang bikin istri sedih, suami nggak pernah mau membantu pekerjaan istri secara cuma-cuma. Mau membantunya kalau dikasih gaji dan uang rokok. Padahal suami nggak ada kerjaan karena sudah pensiun. Banyak sabar ya Bu ya ini ya. Nasihati baik-baik. Ya, kalau sudah pensiun kan tetap mungkin ada gaji pensiun ya, mungkin tetap ada nafkah untuk istri ya. Yang jelas ini masa-masa tua, gunakan untuk beramal soleh. Kalau memang ada anak kan bisa membantu dalam masalah ini juga. Tapi ini ya, suami cobalah diberikan kesadaran untuk mencari kerja juga agar tetap ada nafkah untuk istri. Itu mungkin solusi dari saya. Bagaimana sebaiknya sikap seorang anak dengan kondisi orang tua yang sudah sejak lama lebih dari 5 tahun tidak lagi terjalin sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi bapak tidak mau menceraikan ibu dan tetap tinggal satu rumah. Sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Coba kalau anak-anak bisa merampungkan masalah ini, Masya Allah ini jadi pahala luar biasa ya. Mungkin kumpulkan mereka dalam satu agenda gitu, rekreasi bersama, jalan-jalan bersama. Mungkin mereka butuh suasana baru. Nah coba dengan cara-cara seperti itu mudah-mudahan dapat solusi.
Sebaiknya sikap seorang anak dengan kondisi orang tua yang sudah sejak lama, lebih dari 5 tahun tidak lagi terjalin sakinah mawaddah warahmah, sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi sudah. Terus jika ada istri telah berbuat dosa dan menzolimi suami, kemudian istri tersebut bertobat, cara minta maaf kepada suami apa harus menceritakan dengan jujur apa yang telah diperbuat istri tersebut, namun jika diceritakan khawatir suami malah marah dan menceraikan istri. Jadi maksiatnya ada dua macam ya. Ada yang terang-terangan suami sampai bisa tahu tentang itu, maka ya harus jujur. Namun kalau maksiat ini dia lakukan sembunyi dan memang tidak ada yang tahu, cukup tobat pada Allah ya. Dan dia tidak mesti terus terang pada suami. Yang penting ini urusan dia dengan Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadi muslimah yang baik? Ilmu apa yang harus dipersiapkan? Apakah perbaiki akhlak dahulu atau pakaian sesuai syar'i? Ada pendapat yang mengatakan percuma pakai jilbab kalau akhlak kurang baik. Nah ini kata-kata ini gak usah dengar ya. Ya ibu gak usah dengar kalau ada yang bilang kayak gitu. Pakai jilbab urusan lain. Akhlak nanti bisa diperbaiki juga. Tetap semuanya butuh belajar gitu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Apa yang harus anak persiapkan jika suatu hari menikah? Masih jangka panjang rencananya sekitar tahunan, bolehkah Pak Ustadz misalnya memilih calon suami, ilmu, keterampilan agar saat menikah menjadi istri yang soleha walau nggak sempurna. Nah sekarang tugasnya perbaiki diri. Ini kalau yang belum menikah ini tugasnya perbaiki diri. Ya, dia cari cara biar ya tetap belajar. Ya, karena memperbaiki diri ya cuma dengan cara belajar agama gitu. Ya, di kajian seperti ini. Kalau bisa sekarang pelajari tentang masalah akidah, dalami baik-baik, perkara-perkara tentang ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi dipahami, ibadah diperbaiki gitu. Masalah pakaian syar'i tetap pakai. Nanti pelan-pelan akan ikuti akhlaknya juga insya Allah akan berubah kalau memang belajar ilmu agama dengan baik. Bagaimana jika seorang suami selalu memutuskan solusi atau istri? Nah, ini masalah komunikasi saja ya. Istri memberikan saran gitu. Kalau memang suami nggak mau dengar ya sudah, selama ini tidak ada masalah, pakai saran suami dulu. Ya, tetap istri bisa memberikan saran dalam hal ini. Bagaimana cara bermuamalah dengan adik ipar laki-laki yang satu rumah dengan kita? Nah ini punya problem nih ya. Karena ingat dengan adik ipar itu sifatnya mahram muakkad, mahram sementara. Sehingga dianggap seperti laki-laki asing gitu. Kalau saran saya sih, kalau punya kemampuan memiliki rumah sendiri tanpa bareng dengan ipar lebih baik. Lain. Nah, suami dinasihati baik-baik ini ya. Karena banyak tontonan. Sehingga nanti dia efeknya juga banding-bandingkan dengan suami begitu. Mudah-mudahan bisa memperbaikinya. Wallahu a'lam. Terus bagaimana jika ada suami yang sering bercanda dengan mengungkit mantannya yang mana kadang si istri merasa minder karena mengatakan mantan cantik. Nah suaminya yang kurang tepat ini membanding-bandingkan seperti itu. Apalagi membandingkan dengan sesuatu yang tidak halal. Dia sudah punya istri. Harusnya sadar bahwasanya istrinya itu lebih dia dahulukan daripada yang lain. Apa hukumnya pembelian emas dari luar kota via transfer dengan menggunakan harga jual? Artinya ada keuntungan di situ dan menggunakan wakalah. Wakalah berarti yang penting wakalah ini yang diwakilkan beli di tempat. Yang disyaratkan adalah yadan biyadin. Ya. Yadan biyadin. Ya, ada emas dengan uang ditukar langsung. Wakil tugasnya seperti itu. Nanti dia tinggal kirim tidak masalah. Bolehkah seorang wanita ikut jual kajian online tetapi sambil melakukan kegiatan rumah misalnya nyapu, ngelipat baju, ya tetap dia dapat kebaikan sih. Tapi kalau lebih konsen lebih bagus ya. Soalnya kalau kajian sore atau pagi kerjaan kadang belum selesai dan karena nggak mau ketinggalan materi jadi sambil beres-beres rumah nggak masalah. Ya tapi kalau lebih konsen lebih bagus. Yang intinya dia masih dapat sisi baiknya karena ada kajian yang bisa dia tangkap. Nah terakhir. Ayah dan ibu saya sudah berusia senja. Namun ayah suka mengucapkan kata cerai berkali-kali. Sudah jatuh talak 3. Dan pernah selingkuh dari ibu saya. Sekarang sakit-sakitan dan tetap
serumah dengan ibu saya dan minta dirawat dan minta dilayani soal makan kepada ibu saya. Namun sudah pisah kemarin, saya tidak kuat, ingin ayah keluar dari rumah, namun ayah tidak punya tempat tinggal lain, jadi bertahan di rumah, namun terus bertengkar. Mohon nasihatnya. Coba nasihati baik-baik keduanya. Intinya untuk yang salah, yaitu misalnya ayah yang salah dalam hal ini, bisa berikan nasihat yang bijak. Ya, dia punya istri, kalau memang belum bisa ya sekarang perbaiki diri, apalagi ini di masa-masa tua misalnya ya. Ya, nasihati, berikan rasa takut padanya, ada surga, ada neraka. Neraka dia takut, maka nanti akan tinggalkan itu insya Allah. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ini sebenarnya ada di YouTube lagi, ada beberapa, coba saya baca. Ustadz, jika suami istri sudah rujuk dalam iddah ya dengan berhubungan intim sudah berkali-kali, tetapi kemudian si suami menyatakan hubungan intim itu bukan dalam rangka rujuk, apakah masih enggak? Rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Hubungan intim tadi sudah dianggap rujuk. Ustaz, teman saya kan habis nazar, namun perantaranya itu hanya memberikan keterangan yang baik-baiknya saja Ustaz. Ya cari tahu lagi dari yang lainnya ya. Apa saja sisi-sisi lemahnya, sisi-sisi kurangnya. Kan bisa tahu dari yang lainnya, ada temannya ataupun keluarganya bisa diketahui. Jika suami sedang hilaf berbuat maksiat, padahal beliau sudah paham akan ilmunya, bagaimana cara istri mengingatkan? Ketika diingatkan, beliau hanya menjawab iseng saja. Ya, coba dekati dengan kajian. Ya, putar kajian dekat dia atau kirim-kirim kajian nasihat ke dia gitu. Mungkin sekarang masa futur ya, karena masa pandemi kurang majelis ilmu ya. Nah, dekati dengan itu. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Terakhir, bagaimana cara memahamkan suami dan istri untuk selalu menyertakan Allah dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan? Dekat dengan ilmu. Sering baca ayat Al-Quran, kaji tafsirnya, akan dapat solusi-solusi yang banyak dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami kaji di kesempatan pagi ini bersama Jamaah Humairah, dan mungkin langsung kami tutup saja ya, dan mudah-mudahan bisa bersua lagi di Kamis kedua berikutnya. Kita akan bahas tema yang sama. Sepertinya memang masalah rumah tangga ini perlu bahasan khusus seperti ini karena saya yakin problemnya banyak, dan saya memang rutin membahasnya di malam hari tapi dengan bahasan ringkas, tapi itu tanya jawab, sudah sampai bahasan talak atau cerai. Tapi saya sudah punya tulisan juga sendiri tentang ini. Selain dari kitab Bulughul Maram yang saya kaji tadi, itu yang nanti saya bahas ya, mudah-mudahan berikutnya bisa lebih banyak hal-hal lagi yang dikaji sehingga masalah bapak ibu-ibu yang mendengar pada pagi ini bisa terselesaikan, termasuk juga yang belum menikah kemudian mendengar oh ini masalah juga banyak ya. Iya, ini untuk sambil belajar ya agar ketika temukan masalah seperti ini bisa tahu solusi-solusinya yang ada. Ingat, ketika masuk di rumah tangga bukan hanya kesenangan didapati, makanya harus ada persiapan juga untuk menghadapi masalah. Nabi SAW saja ketika mendoakan yang menikah, beliau kan doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam keadaan senang maupun susah. Susahnya juga ada. Nah, susahnya ini yang perlu diselesaikan dengan baik. Insya Allah kalau pintar dalam manage akan enjoy dalam menjalani rumah tangga. Malah jadi senang, bahagia, sakinah diperoleh, mawaddah, saling sayang, rahmat terus dalam rumah tangga. Yang jelas dekati diri kita yang jalani rumah tangga ini dengan ilmu. Ilmu ini yang nanti akan membimbing kita manage masalah-masalah dengan baik. Demikian kami cukupkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam kebaikan, memberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, kasih sayang dan rahmat untuk rumah tangga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.